tentang pluralisme yang mereka menganggap bahwasanya Allah mendukung pluralisme dan memang pluralisme adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syubhat pertama yang mereka sebutkan dari pemahaman mereka tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Tentu syubhat mereka ada banyak, kalau tidak salah berkaitan dengan Al-Qur'an ada 8 syubhat. Kita mulai dari syubhat pertama yang sering didengung-dengungkan oleh mereka. Intinya bahwasanya pluralisme itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak tepat jika kita membantah wong ini didukung oleh Allah, ini idenya Allah, ini gagasannya Allah dan Allah yang berkehendak demikian, maka tidak boleh kita menentang pluralisme ya. Baik. Jadi kita akan bahas tentang syubhat pertama. Bahwasanya Allah memang menghendaki pluralisme agama. Ini pernyataan mereka. Kemudian mereka sisi pendalilan dari pendalilan mereka dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah tidak berkehendak umat ini cuma satu. Allah tidak menghendaki umat hanya satu. Ya. Ada beberapa ayat ya. Seperti walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Kalau Allah berkehendak Allah akan menjadikan umat yang satu, tapi Allah tidak berkehendak demikian ya. Dalam surat Hud ayat 18, demikian juga dalam surat Al-Maidah ayat 48, walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak Allah akan menjadikan kalian umat yang satu. Dalilnya berarti Allah tidak berkehendak umat cuma satu. Ya. Ini dalil-dalil di antara yang mereka pahami bahwasanya memang pluralisme adalah kehendak Allah. Maka konyol jika kemudian ada orang-orang ingin menolak pluralisme. Allah sendiri berkehendak dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah ingin umat ini tidak satu tapi beraneka ragam, bervariasi dan pluralis. Saya akan sebutkan ini syubhat ya, syubhat. Bantahannya saya majukan dulu bantahannya biar antum tidak terkena syubhat, baru kita jelaskan. Bantahan secara umum dari dua sisi. Yang pertama, kehendak Allah tersebut adalah al-iradah kauniyah. Yaitu Allah berkehendak sesuatu tapi bukan Allah ridhoi ya, yang tidak melazimkan Allah meridhoinya. Allah ridha. Contoh sederhana, misalnya Allah berkehendak iblis bersumpah bahwasanya iblis minta agar diberi tangguh untuk menggoda manusia, Allah izinkan. Ya Allah, tapi bukan berarti Allah suka dengan hal tersebut. Tidak melazimkan Allah ridha dan mencintainya, tidak. Ya, tapi Allah mentakdirkan itu terjadi. Akan tetapi Allah mentakdirkan itu terjadi. Seperti contoh adanya iblis kehendak Allah. Bahkan Allah yang menciptakan untuk menguji manusia. Tapi apakah Allah ridha iblis menggoda manusia? Jawabannya tidak. Apakah Allah mencintai iblis menggoda manusia? Jawabannya tidak. Ini contoh sederhana ya. Adanya Fir'aun misalnya. Juga atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, Fir'aun tidak muncul. Kalau tidak berkehendak, ketika iblis minta izin
Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Rabbku, tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Allah mengatakan innaka minal munzirin. Silakan. Tapi apakah Allah mencintai iblis? Suka maksiat? Jawabannya tidak. Siapa yang suka maksiat? Allah tidak suka dengan maksiat. Tapi Allah berkehendak terjadi karena ada ujian. Ya. Ini contoh. Jadi mereka berdalil dengan itu namanya al-iradah kauniyah. Al-iradah al-kauniyah yaitu kehendak Allah terjadinya perkara-perkara. Bukan berarti semua perkara tersebut yang terjadi dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh seperti terjadi perzinahan. Perzinahan itu takdir Allah enggak? Takdir Allah. Tapi apakah Allah cinta dengan perzinahan? Jawabannya tidak. Makanya di antara iman kita adalah al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Tapi yang buruk, takdir yang buruk, terjadi perzinahan, terjadinya pembunuhan. Apakah itu kehendak Allah? Jawabannya iya, itu kehendak Allah, tapi itu bukan kehendak, bukan berarti setiap Allah kehendaki berarti Allah cintai. Tapi ada hikmah-hikmah di balik itu. Ini bantahan pertama. Bantahan kedua, kita akan detailkan setelah ini bahwasanya ayat-ayat yang dijadikan dalil ternyata dipangkas ya oleh kaum pluralis. Jika dilihat ayat secara utuh, apalagi melihat sabiq wal lahik sebelum dan sudahnya, apalagi melihat sebelum dan sesudahnya, maka sangat jelas justru membantah kaum pluralis. Taib ini sederhana, jadi kita sampaikan ya. Syubhat pertama, kata mereka memang pluralisme ini adalah idenya Allah. Allah yang berkehendak. Karena dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mengatakan Allah tidak menghendaki umat yang satu. Berarti Allah ingin pluralis, Allah ingin heterogen dalam agama. Nah kalau Allah berkehendak adanya pluralis, maka ngapain kita melawan kehendak Allah? Toh itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bantahan dari dua sisi, kita katakan pertama, kehendak Allah tersebut disebut al-iradah al-kauniyah. Ada dua, al-iradah kauniyah, al-iradah syar'iyyah. Nanti akan kita jelaskan. Iradah kauniyah itu Allah mengendaki terjadi, belum tentu Allah cintai. Seperti tadi sudah kita sebutkan contoh-contohnya, adanya iblis, adanya orang bermaksiat, adanya zina, adanya pembunuhan. Itu semua terjadi kehendak Allah, enggak ada yang keluar dari kehendak Allah, tapi bukan berarti Allah mencintainya. Yang kedua, ayat-ayat menjadikan dalil ternyata dipangkas oleh liberalis. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya kaum liberalis mereka mengaku mereka adalah akademisi, tapi ternyata mereka pembohong. Dan ini saya sampaikan dalam kajian-kajian saya. Bahwasanya mereka pembohong. Mereka mempelintir ayat-ayat Allah dan mereka mempelintir perkataan para ulama. Ya, dan banyak. Kalau antum baca dalam disertasi yang tulis, maka akan jelas akan hal tersebut.